Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Minggu 10 Juli 2022, hari Minggu biasa ke-15. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang itu, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kisah Injil Lukas hari ini, ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Pertama, apa yang harus diperbuat agar memperoleh hidup yang kekal. Kedua, perbuatlah sesuai hukum Allah, maka engkau akan hidup. Dan yang ketiga, memiliki hati penuh belas kasihan agar mampu mengasihi sesama. Seperti biasanya, Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan ajarannya, dan kali ini tentang orang Samaria yang menolong orang lain yang dirampok dan dianiaya oleh penyamun atau perampok. Yang menarik adalah diceritakan ada seorang imam, seorang Lewi, selain seorang Samaria yang melihat orang yang terkapar setelah ia dirampok itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Pada waktu itu, seorang dari suku Lewi yang ditetapkan sebagai suku yang bertugas untuk mengurusi segala keperluan mezbah Allah. Sementara itu, orang Yahudi tidak suka dengan orang Samaria, dihakimi sebagai orang kafir, dan zaman itu mereka dianggap orang berdosa. Dari ketiga orang tersebut, hanya orang Samaria yang tergerak hati oleh belas kasihan dan segera menolong. Orang Samaria itu tidak tahu kitab Taurat dan bukan petugas yang melayani mezbah Allah, justru memiliki hati yang berbelas kasih kepada orang lain. Pertanyaannya, mengapa seorang imam dan Lewi tidak tergerak hati menolong orang terletak sehabis dirampok di pinggir jalan itu? Padahal imam dan orang Lewi sama-sama mengetahui dan memahami firman Tuhan dan melakukan tugas pelayanan. Tetapi apa gunanya jika tidak memiliki hati berbelas kasihan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seharusnya iman yang kita miliki melalui pendengaran dan pengetahuan tentang ajaran kebenaran firman Tuhan akan berbuah kasih jika kita memberi diri sepenuhnya dalam melakukan pelayanan yang menjadi tugas perutusan kita selama masih berada dalam peziarahan di dunia ini. Memang tidak banyak orang memiliki hati yang tulus, penuh belas kasihan dan tanpa pamrih mau menolong seperti yang dilakukan seorang Samaria dari perumpamaan Yesus itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, realita membuktikan bahwa dunia ini dipenuhi oleh hawa nafsu, egoisme, mementingkan diri sendiri, dan sedikit sekali mengutamakan kepedulian kepada orang lain. Fenomena migrasi global atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain di seluruh muka bumi ini makin sering terjadi dan berlangsung di mana-mana. Hal ini menggugat kemampuan kita manusia modern saat ini untuk memperlakukan orang-orang yang berbeda ras, bahasa, agama, suku, dan lain sebagainya sebagai sesama manusia. Manusia modern tahu bahwa kemanusiaan itu bersifat universal karena tak dibatasi oleh kesamaan suku, warna kulit, kedudukan sosial, atau agama. Tetapi, mengapa manusia modern tetap enggan untuk bergerak menolong mereka yang asing dan yang berbeda darinya? Mengapa orang masih cenderung bertindak berdasarkan semangat primordialisme? Oleh sebab itu, mengetahui dan memahami firman Tuhan itu adalah penting. Dalam gereja sekarang, kepedulian itu diharapkan nyata dalam pelaksanaan ajaran sosial gereja yang intinya menjunjung tinggi martabat manusia, memperjuangkan kebaikan bersama, mengembangkan solidaritas, merawat alam ciptaan, dan memberikan perhatian lebih kepada saudara-saudari kita yang kurang beruntung. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, di dalam lubuk hati kami telah Kau goreskan perintah-perintah-Mu, dan melalui Yesus Kau jelaskan bagaimana kami hendaknya melaksanakan kehendak-Mu. Perkenankanlah kami menunjukkan belas kasih dan cinta kasih-Mu kepada mereka yang sedang menderita, sebagaimana Yesus Kristus telah memberikan teladannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa
dalam persatuan dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.